Perkenalkan, nama saya Poppy Asleha, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Bimbingan Konseling. Saat ini saya sedang menjalankan LK1 atau Latihan Kepemimpinan 1, di mana di sini kami diberi tugas untuk menyampaikan materi yang telah kami dapatkan selama LK. Materi yang pertama itu tentang Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau bisa disingkat menjadi IMABAKIN. Jadi IMABAKIN ini dibentuk bulan Desember 2007 di Jakarta. Fungsinya itu yang pertama sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, berfungsi sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Di sini juga IMABAKIN ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya itu satu, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Yang kedua itu menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Dan yang ketiga itu meningkatkan peranan mahasiswa bimbingan dan konseling dalam upaya mensukseskan dan mengembangkan kreativitas profesi bimbingan dan konseling serta peranan dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah dan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Jadi pemateri yang tadi juga tuh ngejelasin kayak kalau kita ingin bertahan di IMABAKIN ini kita harus mempunyai dua kriteria. Yang pertama itu pengabdian. Jadi kita harus ngabdi, dimana kalau kita ngabdi itu kayak kita benar-benar ngerasain kalau IMABAKIN itu kayak benar-benar kita kayak gitu tuh. Jadi kita kayak ngerasa nyaman gitu IMABAKIN. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita cuman nyoba-nyoba doang, terus nggak ada alasan lagi kita cuma ke situ cuman pengen tahu, dan kita bisa kayak bertahan lebih lama lagi. Dan yang kedua itu harapan. Jadi udah pengabdian tuh kan, kita tuh jadi udah betah di IMABAKIN, jadi kayak kita tuh kayak jadi punya harapan nanti kedepannya bakal kayak gimana itu di IMABAKIN. Jadi kita punya harapan untuk memajukan organisasi tersebut. Jadi IMABAKIN nih buat mahasiswa bimbingan konseling sih organisasi yang rekomen banget, sumpah. Mungkin kalian tertarik. Dan materi yang kedua kali ini tuh tentang public speaking. Jadi di sini tuh dijelasin tentang kayak tujuan utama public speaking itu adalah memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Dan ada komponen-komponen dalam public speaking. Yang pertama ada pembicara atau pelaku public speaking, yang kedua pendukung atau audiens, yang ketiga pesan atau informasi, yang keempat itu ada channel atau saluran komunikasi, yang keempat itu stimulus, yang kelima itu konteks, yang keenam itu dampak, yang ketujuh itu feedback, dan yang ke-8 itu gangguan, serta yang terakhir itu komunikasi antar anggota. Dan di sini juga kita diberitahu kalau komunikasi itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada informatif. Informatif itu pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua itu ada persuasif atau berusaha untuk membujuk dan merubah opini audiens. Yang ketiga itu ada aksi, berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang keempat itu ada menghibur, biasa ditemui pada acara-acara non formal untuk mencairkan suasana. Jadi di public speaking juga tuh ada alurnya. Yang pertama itu udah canalizing ideas atau proses penyampaian pesan atau informasi yang disampaikan, dan yang kedua itu ada planning design atau proses perencanaan atau tata cara penyampaian informasi, dan yang ketiga itu ada mapping your routes, jadi merencanakan kerangka atau bagian penyampaian pesan, dan yang keempat dan terakhir itu ada acquiring knowledge, jadi menambah isi pesan atau informasi yang sesuai dengan tujuan public speaking.
Yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama itu suara. Suara kita tuh harus lantang biar kedengar dari samping, tengah, depan, belakang, segala arah gitu. Biar kita dapat menyampaikan pesan tuh dengan semaksimal mungkin dan si audiens itu bisa mendengar gitu tuh. Yang kedua itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini sangat penting sih kalau menurut saya, soalnya kayak kalau kitanya udah bete duluan kayak gitu tuh ya, audiens juga bakalan nggak nyaman dan nggak bakalan ngedengerin apa yang kita sampaikan. Terus yang ketiga itu ada gaya berbicara. Jadi kita tuh harus tahu gimana gaya berbicara kita, kayak kalau di depan orang tua atau yang lebih tua dari kita atau seumuran dengan kita atau bahkan dengan anak kecil tuh kayak kita harus benar-benar perhatikan itu. Dan yang ketiga itu pembendaharaan kata. Jadi kayak pembendaharaan kata tuh kayak sebenarnya kita menyampaikan A tapi orang lain tuh malah nangkapnya B, jadi kayak harus benar-benar cari tahu itu tuh katanya bener apa enggak kayak gitu. Yang selanjutnya itu metode public speaking. Yang pertama itu ada metode naskah. Biasanya sih ini digunain biar kita enggak apa ya, kayak kayak yang mau kita sampaikan itu penting, jadi harus benar-benar tersampaikan dengan baik. Yang kedua itu ada hafalan. Ya kayak saya gini nih, kayak hafalan, kayak mengingat di di dihafalin katanya bener-bener nanti biar kita nggak kerugi pas depannya. Terus yang terakhir tuh metode spontanitas kayak gitu. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan public speaker. Yang pertama itu gagap atau mengulang kata. Yang kedua itu berbicara dengan cepat. Yang ketiga itu berbicara terlalu pelan. Yang keempat itu suara serak. Kalau gue serak masih. Terus yang kelima itu ada suara melemah atau pada akhir sesi biasanya. Yang keenam itu ada memberikan pernyataan sebagai pernyataan. Dan yang ketujuh atau terakhir itu berbicara dengan suara yang monoton. Boleh. Terus si pembicaranya juga kayak memberikan tips supaya dalam public speaking itu kita bisa percaya diri. Itu yang pertama tuh berbicara untuk memberi. Terus pahami poin-poin yang akan disampaikan, gunakan bahasa tubuh, berinteraksi dengan audiens, kenali audiens, terus seni dalam berbicara, hindari kata pengisi atau filter word. Dan yang terakhir tuh banyak berlatih. Menurutku yang terakhir penting banget sih, soalnya itu menentukan banget kita tuh bisa berlatih tuh kayak bener-bener penting gitu loh. Yuk semangat. Materi yang ketiga itu tentang SWOT. S itu artinya strength, yang artinya kekuatan, W itu artinya weakness, yang artinya kelemahan. Nah itu termasuk ke dalam internal. O itu artinya opportunities, yang artinya peluang, dan T artinya trends, yang artinya ancaman, dan itu termasuk ke dalam eksternal. Analisis SWOT itu alat perancang alat instrumental perancang strategi untuk membaca kemampuan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan di keunggulan itu terdapat SDM. SDM itu sumber daya manusia atau orang-orang yang diperlukan untuk membangun suatu perusahaan. Jadi membangun perusahaan tuh perlu banget atau penting banget punya orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karena perusahaan tanpa pekerja itu nggak bakal jadi apa-apa. Yang kedua itu kapasitas tupoksi. Nah, si SDM ini mampu nggak sih untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang si perusahaan itu mau. Terus yang ketiga itu keunggulan. Keunggulan tuh kayak si SDM ini udah mampu, terus jadi harus punya keunggulan juga. Dan ketiga itu loyalitas. Loyalitas itu artinya dia bakalan setia atau enggak terhadap perusahaan itu dan mau berjuang di perusahaan itu.
Yang selanjutnya itu kelemahan itu terdapat buruknya birokrasi, rangkap jabatan di sini tuh maksudnya kita tuh misalkan tugasnya itu menjadi sekretaris tapi kita suruh juga menjadi bendahara, itu tuh kayak bener-bener berbentrokan gitu tuh. Jadi gak bakalan bisa sih orang itu untuk menjalani 2 tugas sekaligus, itu bakal jadi kelemahan kita. Terus yang ketiga itu keterbatasan, dan yang keempat itu tata tertib. Maksudnya tidak tertib itu tidak taat aturan yang sudah berlaku. Dan yang selanjutnya itu tentang ancaman. Di ancaman itu terdapat bukan prioritas, keadaan tempat, tidak terpercaya, tidak mendukung. Bukan prioritas di sini maksudnya tuh kita tidak benar-benar ingin bekerja di perusahaan tersebut sehingga kita menomor 2 kan perusahaan tersebut, padahal sebenarnya kan kita akan bekerja di situ ya. Terus yang dan terakhir itu peluang di sini ada situasi yang mendukung di sini maksudnya itu jadi kita harus mengerti tren apa yang sedang terjadi di tahun ini dan yang sedang digemari anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Dan yang kedua itu terbuka atau terpercaya. Jadi kita tuh harus benar-benar menjaga kepercayaan dari konsumen. Dan yang ketiga itu dan terakhir jaminan akademik. Materi yang keempat kali ini tentang manajemen aksi. Jadi materi itu yang keempat itu pertama kali membuka acara tersebut dengan menanyakan kepada kita tuh apa sih fungsi pendidikan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional itu berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya itu dia memaparkan bahwa pemerintah ini memberikan anggaran kepada pendidikan itu sangat besar. Terus dan dia bertanya, kenapa mahasiswa itu penting, kata dia. Dan jawabannya itu mahasiswa itu sebagai agent of change, yang kedua itu mahasiswa sebagai agent of control, dan yang ketiga itu mahasiswa sebagai stock, dan yang keempat itu spesial dalam struktur sosial. Maksud dari spesial dalam struktur sosial ini maksudnya mahasiswa itu kan lulusan sarjana, dan banyak banget di Indonesia itu lulusan SMA, SMK itu tidak melanjutkan kuliah, hanya sebagian kecil saja yang melanjutkan kuliah. Jadi lulusan mahasiswa ini di dalam struktur sosial sangat penting. Jadi manajemen aksi itu sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur agar aksi tersebut tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Esensi aksi yang pertama itu sebagai bentuk komunikasi saat jalur komunikasi yang ada dengan pemerintah tidak terjalin, sebagai bentuk teguran dan peringatan saat pemerintah sudah melenceng atau tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Selanjutnya, dasar hukum penyampaian pendapat. Yang pertama itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang ketiga itu di kalangan mahasiswa menyampaikan pendapat di muka umum itu disebut dengan aksi.
Tahapan aksi itu ada 3, ada praaksi, aksi, dan pasca aksi. Dalam praaksi ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan, yaitu 1. Konsolidasi, yang kedua kajian dan audisi, yang ketiga melakukan teknis lapangan, yang keempat mengajukan pemberitahuan aksi, yang kelima menetapkan isu dan tuntutan maksudnya. Yang keenam itu membuat perangkat aksi, yang ketujuh itu membuat agenda aksi, yang kedelapan itu menentukan masa aksi, dan yang kesembilan itu menentukan titik kumpul, dan yang terakhir ke-10 itu mempersiapkan peralatan aksi. Lalu untuk menetapkan perangkat dan peralatan aksi itu ada koordinator lapangan, yang kedua itu ada dinamisasi lapangan, yang ketiga itu ada orator, yang keempat itu ada humas dan media, dan yang kelima itu ada dokumentasi, yang keenam itu ada negosiator, yang ketujuh itu ada logistik, dan yang kedelapan itu medis dan keamanan. Peralatannya itu ada bendera, alma mater atau PDH, spanduk, pengeras suara atau toa, mobil sound. Selanjutnya itu ada menjalankan agenda aksi. Pada saat aksi dilakukan, segala tindakan masa aksi disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan, serta semua perangkat aksi bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama itu berkumpul di titik kumpul, yang kedua itu melakukan pemanasan untuk mengumpulkan massa aksi, yang ketiga itu jalan menuju lokasi aksi, yang keempat itu orasi pembukaan, dan yang kelima itu menjalankan rencana aksi. Dan yang terakhir itu pasca aksi. Jadi pada saat aksi selesai, bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pasca aksi untuk memastikan bahwa tujuan dari aksi tersebut dapat tercapai. Yang pertama itu ada absensi, yang kedua itu evaluasi agenda aksi, jumlah masa aksi, isu atau tuntutan, dan yang ketiga itu rekomendasi, dan yang keempat itu ada menjaga eskalasi aksi tetap naik atau membangun awareness and interest public. Jadi yang kelima ini materi tentang kepemimpinan atau leadership. Jadi menurut Peter Anderson itu leadership itu bukan sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita, dan hakikat manusia eksistensialis way being in the world. Lalu yang selanjutnya itu incompetent leader. Jadi menurut Thomas Cameron itu bias kepedean dan kompetensi, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma, ketidakmampuan manusia terhadap godaan. Jadi menurut kalian nih ya, pemimpin itu yang inkompeten, gila popularitas, tidak berintegritas, atau yang kompeten, rendah diri atau berintegritas. Menurut saya sih yang kompeten, rendah diri, dan berintegritas. Selanjutnya itu self leadership. Jadi menurut Lars Sudman itu yang pertama self awareness itu lihat, bayangkan, dan ukur. Terus yang kedua itu self reflection, yang itu gambaran diri dan bayangan ideal kita. Terus yang ketiga itu self regulation, itu reforming. Dan yang selanjutnya itu leadership enters.
Jadi menurut Great Story William Swan, itu cerita bahwa ada seorang pemimpin atau tentara, dia tuh kayak benar-benar kekepung gitu sama orang-orang kan. Terus banyak peluru, bom dan segala macamnya. Itu dia membopong teman-temannya atau pasukannya tersebut, si pemimpin tersebut menuju ke helikopter. Dan di helikopter itu si komandan tersebut itu mencium kening temannya. Kenapa sih harus dicium kening temannya? Katanya sih biar tenang, dan itu tuh sangat efektif. Dan ternyata emang temannya benar-benar tenang. Dan si komandan ini pun menjawab kalau jika dia ada di posisi temannya tersebut, pasti temannya akan melakukan hal yang sama. Jadi dalam cerita The Great Story William ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu dapat bekerja sama, saling percaya, dan good leadership itu mengkondisikan lingkungan, menciptakan kenyamanan. Dan good leadership itu seperti orang tua, nyaman banget. Dan materi yang terakhir atau yang keenam itu tentang teknik persidangan. Jadi pengertian persidangan secara umum itu dapat didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu, upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Selanjutnya itu jenis-jenis sidang. Jenis-jenis sidang itu ada 3. Yang pertama sidang komisi. Sidang komisi itu dihadiri oleh seluruh komisi-komisi dan dipimpin oleh ketua komisi dan dibantu oleh sekretaris. Yang kedua itu sidang pleno. Sidang pleno itu diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali, dan sidang pleno ini dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno ini membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Dan yang ketiga itu sidang paripurna. Sidang paripurna di sini diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna ini mengesahkan segala keputusan, dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil sidang. Kelengkapan sidang yang pertama itu ada pimpinan sidang, peserta sidang, peninjau, palu sidang, draft sidang, konsideran, quorum, dan pengambil keputusan, dan notulen. Selanjutnya untuk jenis-jenis ketukan palu saat persidangan. Yang pertama untuk 1 kali ketukan itu untuk pengambilan keputusan, men-skors dan mencabut skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Untuk 2 kali ketukan digunakan untuk men-skor sidang untuk waktu yang cukup lama sehingga peserta dapat meninggalkan tempat sidang, contohnya istirahat, makan, salat, dan lain-lain. Untuk mengesahkan hasil akhir persidangan, pergantian dan serah terima pimpinan sidang. Untuk 3 kali ketukan itu untuk membuka dan menutup sidang. Terus untuk yang lebih dari 3 kali ketukan itu untuk meminta perhatian kepada seluruh peserta sidang, menunda sidang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir itu ada interupsi. Yang interupsi itu menyela atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan mengumpulkan pendapat. Interupsi juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada interupsi point of order, yang kedua itu ada interupsi point of information, yang ketiga itu ada interupsi
point of clarification, dan yang terakhir itu ada interupsi point of privilege. Jadi interupsi juga ada fungsinya. Yang pertama itu point of order itu digunakan untuk berbicara bersifat umum mengenai suatu hal, juga dapat digunakan untuk bertanya meminta kejelasan. Untuk point of clarification itu digunakan apabila ingin memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Interupsi ini juga memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang pertama. Terus untuk interupsi point of clarification itu digunakan apabila ingin mengklarifikasi suatu permasalahan. Interupsi ini juga memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang kedua. Dan interupsi point of privilege atau yang terakhir itu digunakan apabila akan mengajukan ketersinggungan terhadap seseorang ataupun suatu hal. Hore, akhirnya saya selesai juga menyampaikan materi yang telah saya dapatkan selama LK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.